Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membicarakan tentang karakter dan sifat orang yang berilmu, nanti ada perspektif umum dan perspektif Al-Quran. Dalam perspektif umum, orang dianggap berilmu ketika dia memiliki titel akademik, doktor, magister, sarjana, dan seterusnya. Tapi dalam perspektif Al-Quran, orang dianggap berilmu ketika memiliki sifat-sifat yang secara substansial, bukan formalitas seperti titel tadi. Nah, ketika membicarakan orang yang berilmu, ada beberapa kata kunci yang digunakan oleh Al-Quran. Yang pertama, alimun atau alimin, lalu ulama, lalu zu ilmin, lalu warrasikhuna fil ilmi, lalu alladzina utul ilma. Nah, ketika kita mau mendiskusikan karakter dan sifat orang yang berilmu dalam Al-Quran, kata kunci ini yang kita gunakan. Maka muncullah beberapa kesimpulan sederhana. Misalnya, orang yang berilmu harus yakhsyallah, harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang lain, untuk melakukan kejahatan dan seterusnya. Lalu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, dan seterusnya. Orang yang berilmu akan menghindari kontroversi. Dia mungkin tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran, tetapi ketika dicantumkan dalam tulisan atau disampaikan dalam ceramahnya bisa memunculkan kontroversi. Dia memilih untuk tidak melakukan itu, tidak menyampaikan hal itu demi menghindari kontroversi. Lalu wa fawqa kulli dzi ilmin alim, orang yang berilmu tahu bahwa ada orang yang lebih pintar dari dia. Misalnya saya jago fikih, tapi saya nggak bisa kedokteran. Atau saya dokter, tapi saya mungkin nggak bisa ilmu fisika, ilmu kimia. Maka orang yang berilmu akan tahu bahwa dia hanya tahu beberapa ilmu saja, dan banyak ilmu yang dia tidak ketahui. Karena itu salah satu ciri dari orang yang berilmu dalam perspektif Al-Quran adalah kesadaran bahwa dia mungkin memiliki ilmu, tetapi orang yang lebih pintar dari dia ada banyak. Atau kita sebut sifat tawadhu. Kesimpulannya adalah orang yang berilmu dalam perspektif Al-Quran memiliki sifat-sifat yang substansial dan bisa dimiliki oleh siapapun. Sementara kalau pakai perspektif umum, orang yang berilmu haruslah orang kaya, karena dia harus memiliki titel akademik sampai jenjang doktoral, dan itu berbiaya. Karena itulah kemudian karakter orang yang berilmu, sifat orang yang berilmu dalam Al-Quran lebih bisa diterapkan, lebih bisa dimiliki oleh siapapun, lebih terbuka tanpa melihat dia kaya, miskin, dan seterusnya, karena yang diperlukan adalah sifat-sifat yang melekat pada dirinya, kebaikan-kebaikan yang muncul dari dirinya, bukan sekedar titel akademik. Demikian penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.